teman-teman Eyang kan sering ke luar negeri kan, dikirim sekolah, dikirim kampus, atau dikirim dari Pemda dan sebagainya. Itu pasti laki-laki menarikan tarian laki-laki, yang perempuan menarikan tari perempuan. Sementara Eyang kan spesialisasinya sudah memilih yang cross gender. Kan nggak ada yang ngirim. Ya toh, siapa mau ngirim penari cross gender ke luar negeri zaman itu? Jangan mengkait-kaitkan tradisi cross gender dengan LGBT. Itu kan yang terjadi. Ini dilarang, itu dilarang. Kenapa emang? Eyang di NTI, kalau kita membandingkan dengan negara umpamanya India deh yang erat dengan tarian-tarian itu, yang di masa saya kecil saya dan kemudian besar saya tahu bahwa ternyata itu namanya soft power. Jadi sebuah negara karena lewat ekspansi kebudayaannya, lewat film gitu, dan filmnya tuh banyak tari-tarian yang menjadi identitas dia, itu kemudian bisa menjadi power dia untuk menggerakkan banyak sekali ya, termasuk tentu saja nilai-nilai ekonomi gitu. Misalnya zaman kecil tuh baju-baju model India itu kan banyak sekali ya masuk ke Indonesia. Terus tentu saja penjualan merch kebudayaan mereka gitu, yang padahal kalau Indonesia tuh kan tari-tariannya nggak kalah sebetulnya ya yang sama India ya. Banyakan mana sih yang tari-tarian India sama Indonesia itu? Iya, kalau bicara tentang, kalau dibandingkan ya, yang memang sering bercerita dan sering membandingkan, yang belajar tari Jepang, ya. Nah, di Jepang itu ada kesenian seperti misalnya yang kita pelajari itu Nihonbuyo, itu kaitannya dengan kabuki, ada Kaguya, ada Takarasuka, ada tari-tarian dari Okinawa, macam-macam, ada Noh drama. Itu bentuk-bentuknya mirip-mirip. Pasti mereka menarinya pakai tabi itu kaos kaki putih itu kan. Tuh, kemudian musik-musiknya juga model-modelnya kan instrumennya mirip begitu. Terus kimono ciri khasnya pasti itu mirip. India juga begitu. Kalau lihat di India itu kan macam-macam, karena yang pernah belajar juga tari India kan. India itu ada seni tari yang disebut kuchipudi, ada Bharatanatyam, ada Kathakali, ada Kathak, ada Kudyatam, ada Seraikela, ada Odissi, macam-macam. Itu juga mirip-mirip, pasti kendangannya gitu, terus tepakannya ta gitu. Lalu ada bell ya, itu ciri khasnya. Kalau kita lihat musiknya juga mirip-mirip kan, walaupun sukunya banyak. Jenisnya banyak sekali. Iya. Tiongkok juga begitu. Opera Cina, suku-suku bangsa Cina itu kan kelihatan sekali kalau ini nuansa musiknya itu Cina banget kan gitu kan. Dari pakaiannya juga terlihat gitu. Tapi coba sekarang kalau kita bandingkan dengan Indonesia. Lihat orang seandainya kita belum pernah tahu Indonesia seperti apa tariannya. Oke. Kemudian disuguhkan tari Aceh, ya, Saman, Sedati atau Ratu Jaro, ya, dari Aceh. Kan begitu kan, nuansa Islamnya kental. Kemudian turun lagi dari Medan, yang pakai gending gondang itu kan, terus tari tortor dan sebagainya, itu ada Simalungun, ada Batak Toba dan sebagainya. Udah beda kan? Turun ke Palembang, yang populer tari gending Sriwijaya yang pakai kuku panjang itu kayak Thailand. Rinaro nih musiknya ada diatonis gitu. Udah beda. Ke Lampung, ada seni-seni Lampung kan, ada tari tuping juga dari Lampung. Kemudian disuguhkan tari Kalimantan, kemudian tari perangnya, kostumnya beda, musiknya juga beda. Lalu tiba-tiba tari Sulawesi yang pakai kipas itu, gondongnya keras banget itu gerakannya, kostumnya beda tuh, pakai sarung yang yang lebar, kemudian pakai baju bodohnya, pakai kipas. Lalu disuguhkan tari Irian yang sangat-sangat primitif ya, dibanding Kalimantan mirip tapi kan beda. Itu lalu dengan lukisan-lukisan di tubuhnya. Tiba-tiba disuguhkan tari dari Keraton Yogyakarta yang dengan orkestra gamelan lengkap begitu. Dari Solo. Kontras sekali tarian Bali. Coba. Pasti kalau orang belum tahu Indonesia dikira dari banyak negara yang berbeda. Itu kan satu sayang Indonesia.
Ya, gimana kita nggak bangga? Nggak ada yang nandingi. Aku bisa bilang begini karena aku udah belajar tari Cina, tari India, tari Jepang. Dan aku nggak cuma berdasarkan omongan buku, tapi aku sudah ketemu senimannya. Aku belajar gimana seni cross gender di Jepang yang mana sangat dihargai. Pemerintahnya support sampai detik ini yang namanya tari kabuki itu pemainnya ya semuanya laki-laki. Nggak ada perempuan. Dan itu nggak masalah, nggak ada yang demo. Tari kesenian Takarasuka itu semua pemainnya perempuan. Yang berperan laki-laki juga perempuan. Nah kalau kita bicara masalah di Indonesia sendiri, di Keraton Yogyakarta, penari wayang wong pada zaman Hamengkubuwono kelima itu semuanya laki-laki. Alasannya kalau di wayang orang, misalnya adegan love dance kan, Rama dengan Sinta atau Arjuna dengan Sembodro, Srikandi, itu kan laki perempuan tampil love dance kalau bukan murimnya kan nggak boleh. Karena kan Sultan Yogyakarta, Kesultanan Keraton Yogyakarta kan pemilik agama Islam. Sehingga yang dijadikan tokoh perempuan adalah laki-laki yang didandani perempuan. Justru kan itu menghormati, menghargai ajaran agama. Dan kalau di Jogja itu di keraton kalau mau menampilkan laki perempuan itu pasti kakak adik. Yang main kakak adik karena adegan yang disebut pondongan itu dibopong begini. Kan berpelukan dan sebagainya dalam tari itu kan ada. Nah kalau memang bukan suami istri kan nggak layak tampil di depan umum. Nah lalu kemudian tradisi di beberapa daerah itu alasan ritual. Seperti yang mungkin masih ada di Bali. Kalau misalnya seorang perempuan sedang menstruasi, dia kan nggak boleh masuk ke pura. Nggak boleh tampil menarikan di pura, di dalam pura. Di luar boleh. Nah itu kan sebenarnya kemudian dipakai penari laki-laki, itu salah satu tujuannya adalah menghargai tentang harkatnya seorang wanita. Karena wanita kalau tampil di umum kan image-nya jelek. Ya kan? Kedua, kaitannya dengan ritual dan keyakinan. Yes. Nah, itu kan yang harus difahami toh. Ternyata sejak dulu ini identitas gender laki-laki yang menari itu sangat biasa gitu. Jadi kenapa kemudian di kemudian hari dianggap seolah-olah laki-laki yang memilih prodi seni tari dianggap kurang laki gitu ya, yang padahal sejak dulu memang sudah sangat populer gitu. Iya. Ya mungkin zaman sudah berubah ya. Dan ya pengaruh globalisasi atau pengaruh-pengaruh macam-macam atau kepentingan-kepentingan macam-macam itu saya rasa yang membuat kemudian menjadi bermasalah. Dulu juga saya itu kuliah di ASTI masuk tahun 74 sampai saya keluar dari ASTI tahun 85 itu nggak ada masalah sih. Nggak pernah ada masalah, fine-fine aja. Betul. Tapi kan munculnya itu seperti yang KPI melarang itu kan baru tahun berapa itu? 2000-an ya? Iya, 2000-an. Iya. Nah, jadi semakin kesini, what's wrong ya? Nah, what's wrong harus dicari tahu. Iya. Bahkan pernah juga sering muncul di sosmed itu, kalau baca di sosmed itu kadang-kadang netizen itu kalau ngomong sadis banget ya. Katanya seniman transgender itu nggak layak di dunia ditumpas aja gitu, ada yang ngomong gitu loh. Nuan sewu, tadi saya buka-buka arsip ada dari salah satu politisi Indonesia yang Gitu ya. bilang bahwa dihukum mati aja itu kan wah jahat sekali gitu. Nah itu kan terus aku sering tanya, kan orang-orang transgender ya, seperti kalau kita lihat ada waria-waria itu kan juga ciptaan Tuhan toh, sebagai manusia ciptaan, sebagai makhluk lah. Kan di dunia ini kan makhluk hidup itu kan ya ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya kan. Itu kan ciptaan Tuhan semuanya. Iya. Kalau dianggap ini nggak layak hadir di dunia, berarti kan saya berpikir berarti Tuhan itu menciptakan produk yang gagal dong. Iya. Ya kalau bener nggak? Iya. Kalau dia nggak layak kenapa diciptakan? Iya. Kenapa ada kan begitu? Dan ketika dulu saya kecil yang saya ngelihat yang gitu tampil di TV gitu ya, atau ngelihat Hudson yang waktu itu laki-laki menyanyi dengan suara perempuan itu, bagi saya tuh keindahan loh, yang keindahan bakat yang betapa keren sekali gitu kan. Tetapi kenapa di surat edarannya KPI kok jadi
berbahaya bagi anak-anak, kemudian dianggap ada yang salah dengan moral. Padahal saya dulu pas anak-anak melihat itu sebagai keindahan. Ini orang-orang tua jadi yang bermasalah, sebetulnya bukan moral anak-anak yang dikhawatirkan. Nah, kemudian karena orang tua itu pemahamannya dangkal, kemudian anaknya bertanya, diarahkan bahwa ini konotasi yang tidak baik, Yes. image yang jelek. Jadi kan anaknya mengikuti. Iya, Omongan jadi itu. anak-anak yang melihat keindahan malah dicekoki itu dengan Iya, yang betul. pemahaman moral yang berbeda gitu. Yang orang yang sekedar bisa dengan seniman pencipta itu kan beda ya. Kalau yang ini kan pencipta gitu. Itu bedanya apa yang? Maksudnya untuk menjadi orang yang sekedar bisa menari, untuk menjadi pencipta, apa yang harus dimiliki? Iya, memang sekarang kan ada pendidikan seni kan, ada sekolah-sekolah seni. Kita harus belajar. Karena kan ada di dalam sekolah seni kan juga ada pelajaran bagaimana menciptakan tari, bagaimana berkreasi. Tapi kalau pendapat Eyang juga zaman dulu sebelum adanya sekolah seni, kan sekolah seni itu kan baru-baru aja. Itu kan orang menari itu kan sudah bakat, talenta. Lalu belajar, diasah, kan begitu. Jadi sudah dari sononya. Makanya di depan tadi kan sudah disinggung orang bisa menjadi seorang penari itu bisa jadi itu keturunan genetiknya atau bisa jadi itu kekanggonan indang itu tadi. Yang indang itu apa yang? Indang itu apa ya istilahnya? Jadi indang itu dianggap yang bisa menitis ke calon penari-penari lengger itu istilahnya indang. Iya. Mungkin ya semacam apa ya? Titisan atau apa iya, gitu. saya baca di novel-novel itu memang sudah dipilih gitu. Bener. Kan itu ada apa? Tulisannya Pak Ahmad Tohari kan ada tentang lengger. Nah, sang penari. kebetulan saya kan dekat dengan beliau gitu. Jadi kalau orang-orang kuno, orang yang belajar budaya, yang tradisi itu orangnya kebanyakan wise deh, bijak-bijak deh. Mereka melihat itu tidak hanya pakai kacamata kuda, maaf ya, tapi bisa melihat sangat-sangat terbuka karena bisa menerima toh. Tapi indang titisan itu nyata atau mitos Eyang? Iya benar. Bener ya? Itu dari Kalau diyakini ya benar. Nah, itu gimana prosesnya? Maksudnya berarti nggak ada yang tahu ya? Ya nggak tahu. Maksudnya berarti kayak pulung Ya, ketiban itu. Iya, ketiban bulung atau apa gitu. Jadi ya Tapi dia titisan itu kemana? tadi Ke keluarga apa? Khas apa biasanya? itu nggak bisa diprediksi. Berarti orang sudro juga bisa dapat indang. Karena kalau yang namanya hal-hal begitu itu kan tidak memilih-milih, ya kan? Tidak memilih harus jabatannya ini, harus dari kalangan kasta yang tinggi gitu kan, enggak. Ya itu tadi produk dari Tuhan itu kan nggak ada yang gagal tuh ya itu kan. Tuhan memberikan karunia itu kan nggak pilih-pilih, ya kan? Betul. Yang berarti kalau di dunia seni tari mungkin ya berarti untuk menjadi terkenal atau untuk bisa hidup gitu yang value ekonominya tinggi gitu sehingga orang-orang tuh mau gitu untuk menjadi penari itu harus menjadi sangat berprestasi. Jadi kalau biasa-biasa aja yang setuju nggak itu nggak bisa buat hidup akhirnya orang nggak jadi penari lagi. Iya memang itu dibedakan dua macam ya. Jadi makanya dengan adanya sekolah tari itu kan kita mendidik calon-calon seniman yang punya istilahnya pengetahuan luas. Makanya ada kelas tata kelola seni pertunjukan. Nah itu kan salah satunya mendidik supaya orang yang tidak bisa tampil sebagai penampil atau sebagai senimannya, dia bisa sebagai manajemennya, kan begitu. Jadi memang kalau kita tidak punya manajemen yang bagus ya susah. Karena kalau tidak kita hanya sekolah itu hanya untuk dicetak sebagai tukang tari. Iya. Bukan arsiteknya, kan begitu. Iya betul. Ya guru-guru yang di lembaga pendidikan. Iya. Jadi kalau misalnya seperti ini Mbak di bangunan itu kan ada tukangnya, ada arsiteknya kan, ada mandornya itu kan pengetahuannya beda-beda dan itu kan sebenarnya sangat saling dibutuhkan. Iya. Gitu ya. Karena ada koreografernya nggak ada penarinya juga nggak bisa. Betul. Ngomongin tarian Dwi Muka itu ya. Kan ada banyak sekali jenis topeng ya yang ternyata untuk beberapa daerah itu kan sebetulnya tradisinya cross gender juga ya yang ada topeng
laki-laki yang diperankan penari perempuan dan itu juga topeng tuh bagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia juga ya. Sangat. Karena kalau kita bicara tari topeng ya, itu yang populer di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Bali juga ada, Jawa Barat, itu biasanya cerita Panji. Dan kalau ini akhir-akhir ini kan lagi banyak diskusi di sosial media tentang cerita Panji kan, itu cerita yang asli dari Indonesia, Panji itu, yang kemudian mempengaruhi di Thailand dan sebagainya begitu. Kalau Mahabharata dan Ramayana kan India, diyakini kan cerita dari India, jadi barang-barang import kan itu ya. Nah kalau Panji itu justru asli di sini. Nah biasanya itu wayang topeng, ceritanya Panji. Jadi seperti misalnya kalau kita lihat contoh satu tari topeng yang ada di Cirebon. Itu waktu saya belajar di sana tahun 79. Dan kalau sekarang kita mau melihat juga, kebanyakan tokoh-tokohnya kan wanita. Guru saya itu almarhum Mimi Suji, almarhum Mimi Sawitri, yang dari Losari, Mimi Suji itu dari Palimanan, almarhum Mimi Rasinah dari Indramayu, semua wanita. Nah, yang dibawakan adalah topeng karakter dari cerita Panji. Ada Kelana. Kelana itu tokohnya kan laki-laki itu, gagah. Ada Panji sendiri. Ada Tumenggung. Ada Rumyang, ada Pamindu. Nah, itu mayoritas ini karakter laki-laki semua. Yang membawakan seorang wanita. Nah, itu kan juga seni cross gender. Itu sudah ada dari dulu sampai saat ini. Sekarang penerusnya Losari itu yang dikenal Anani. Itu kan juga wanita. Yang dari Indramayu, Erli juga cewek. Itu membawakan cross gender. Kalau udah nari topeng yang gagah Kelana gitu, wah gagahnya bukan main. Itu kan semacam gender mistis kalau dari istilah dari temanku di Amerika. Gender mistik ya, mistik atau mistis. Karena sangat-sangat mistis kan. Sosok wanita tiba-tiba begitu topeng tubuhnya nempel, jadi maskulin dan berubah sama sekali. Bahkan kalau orang yang nggak ngerti beliau itu wanita dikira laki-laki. Tapi itu mistis atau buah dari latihannya? Dua-duanya ya. Iya. Makanya kalau teman-temanku dari luar negeri, ada dari Malaysia, ada dari Amerika, itu dia mengatakan ini bukan hanya cross gender tapi ini mystical gender. Iya. Karena ada sesuatu yang mistis di sini. Transformasi tuh, Mbak. Iya. Nah, dan itu nggak gampang, nggak cuma bisa dilatih, tapi memang benar harus ada unsur sesuatu gitu. Nah, itu kan kaitannya dengan mungkin kalau tradisi zaman dulu tari itu kan sangat erat dengan ritual kan. Iya. Nah, itu mungkin bisa jadi ke sana. Iya, gimana ya? Ketika shifting tuh kan rosonya kan langsung betul. berubah gitu. Nah, itu kan seorang seniman tari di panggung dia harus bisa transformasi selevel itu. Iya. Misalnya dia sehari-hari orangnya misalnya cowok ya, penari cowok biasa, tapi begitu dia sudah di panggung, dia membawakan karakter seorang raja yang gagah, dia kan bisa transformasi menjadi gagah luar biasa. Menjadikan Rahwana dia menjadi berangasan, ganas kayak Rahwana misalnya. Itu kan sesuatu yang mistis, yang yang transformasi juga. Betul. Gitu. Itulah kenapa butuh ritual yang oleh bahasa sekarang mungkin meditasi biar bisa menjiwai. Muncul soul-nya. Karena dalam tari itu kan tidak hanya wadah gerakan aja, tapi harus ada soul-nya. Kalau tarian nggak ada soul-nya ya kosong. Ampang ya, tawar, hambar gitu. Yang untuk pindah-pindah tadi dari satu daerah untuk mempelajari satu jenis tari itu berapa sih waktunya yang? Relatif itu. Jadi nggak sama, setiap tempat nggak sama, dan kembali ke personal juga. Ada orang yang bisa belajar dengan cepat, ada yang memang lambat. Kalau yang rata-rata berapa yang? Itu berarti rentang umur berapa ya pas berkelana dari satu tambah sampai sekarang banyak sekali itu? Dari umur 20-an ya. Umur 20 sampai kira-kira 30, tapi memang yang tuh selalu senang belajar sih, jadi emang aku belajar memperdalam peracin aja baru mulai tahun 2014. Kan baru aja. Terakhir aku latihan tuh 2018 di Taiwan. Itu untuk opera Cina. Wow. Kan yang sudah seumuran ini kan. Apa itu resepnya?
umur segini kok masih luwes itu. Resepnya memang harus selalu optimis, selalu bergerak, selalu kreatif, berpikir dan belajar. Belajar itu jangan sampai berhenti. Yang nggak asam urat encok nggak yang? Ya saya bersyukur asam urat dulu pernah tinggi, tapi terus yang kan ngatur makan toh. Jadi faktor ngatur makan juga penting. Karena kan ininya jadi nggak bisa kalau. Iya, nanti kalau asam urat sini kemeng pikir ra iso obat terus kayak mak tekluk ora balik, lama-lama cilok. Yang itu pas ini nih, yang tangan di belakang itu. Iya. Itu belajarnya berapa lama? Itu lama, cukup lama, butuh proses kan. Heeh. Nah, itu Lama juga itu berapa toh yang penasaran? ora dihitung ya. Lupa tahu-tahu terus bisa gitu. Tapi ya enggak ya, kalau sekarang kan anak-anak yoga itu biar pada bisa lentur-lentur yang enggak ya. Murni dari Dari ulah tubuh aja. Ya. tubuh ya. Cuman memang yang dari dulu seneng latihan pernafasan. Pernafasan itu kan bagian dari yoga kalau nggak salah ya. Jadi kalau pernafasannya itu terlatih, itu salah satu yang membantu adalah kalau yang menari itu masih kuat lama. Kemarin yang juga barusan menari, misalnya minimal 10 menit lah masih bisa. Ya. Karena menari itu kan juga nafasnya kan juga harus, ya kan? Iya betul. Walaupun tarian itu pelan, jangan salah loh. Tari pelan tuh energinya yang keluar sangat-sangat luar biasa. Iya. Karena kita kan harus kontrol banget kan, harus nahan, apalagi keseimbangan kaki. Dulu baru latihan kon ngene tok ngono wis pegel tenan ya. Wegah aku nek pelajaran seni tari. Lah ya itu. Belum ngiling-ngiling ini namanya mudra. Ini saya baru memulai meneliti tentang mudra, belajar lagi. Saya baru dapat buku dikasih sama temen 800 mudra dari Hindu dan Buddha. 800 itu apanya? Jenisnya ada ini, ada ini. Cuma kok ngene tok iku 800 jenis. Ada ini, Wow. ada ini, ada ini. Ini campuran Hindu dan Buddha. Jadi ada yang dari India dan sebagainya. Jadi definisi mudra sendiri itu berarti apa? Mudra itu artinya posisi jari, pose apa? Hand gesture. Jadi pose-pose jari tangan. Itu ada di dalam tarian dan ada di dalam agama. Melambangkan apa ini? Macam-macam. Itu meditasi. Ada yang misalnya ya, salah satu ini cakra namanya. Oke. Ya. Kemudian ini lotus. Iya. Lotus bisa yang buka gini, ada yang nutup gitu. Terus ada juga mudra yang begini. Macam-macam. Ada nama-namanya. Ini ada juga. Itu Buddha. bukan Buddha, tapi ada namanya. Terus kemudian yang tadi gini ada juga. Ya. Gini ada juga. Iya. Gini ada juga kombinasi. Ini dari India. Ini peacock, merak. Ini matsya, ikan. Ini binatang-binatang bertanduk. Kalau main suling begini. Ini dari India. Flute, ya. Wow. Itu banyak sekali kombinasi-kombinasi ini. Itu yang masih belajar loh. Wow. Ya kalau 800 Di umur jenis gimana? Sekarang. Umur sekarang. 800 jenis masih ingatannya tajam sekali. Belum bisa 800. Baru dapat bukunya sebulan yang lalu. Iya, iya. Jadi yang itu kan nggak tahu, yang itu kalau kepengen sesuatu itu kok, ya Tuhan itu mendengar dan yang mendapatkan. Jadi dari tahun 2019 yang bicara dengan teman saya Denny Yung dari Hong Kong, yang itu tertarik mau belajar mudra ini. Nah yang sudah sampai ke Beijing, ke museumnya Melanfang, di situ kebetulan ada pameran tentang mudranya Melanfang. Melanfang itu tokoh cross gender yang terkenal di opera Cina, di Beijing Opera. Itu foto-fotonya dipajang di museumnya dia. Itu ada macam-macam posenya. Lalu saya tanya sama peneliti yang ada di situ kan, ibu-ibu, saya tanya, kalau ini mudranya Melanfang itu asalnya dari mana? Dia bilang ini asalnya dari Buddhis. Jadi pendeta Buddhis maupun Hindu itu kan kalau meditasi kan ada mudra-mudranya, Mbak. Misalnya ada bentuk yang ini ya, sebentar ya. Ini, tunggu. Ini, sorry. Agak lupa ingat. Sorry. Kadang-kadang susah bentuknya. Karena ribet. Ini misalnya itu. Ini ada ini.
susah banget kan bentuknya. Terus macam-macam. Nah, itu aku tanya, ternyata dibilang ini dari Buddhis. Lalu berarti Buddhis itu Siddhartha kan dari India. Iya. Nah, berarti embrionya kan dari India. Nah, itu kesimpulan yang kita bicarakan waktu itu. Oh, berarti mudra itu sumbernya memang India. India kan banyak banget. Nah, setelah menjadi Buddha kan kemudian muncul perkembangan mudra ini. Makanya ada mudra Hindu dan mudra Buddhis itu. Dan itu mengandung makna yang sangat-sangat dalam. Ada yang itu dengan mudra itu juga membaca mantra, ada juga gitu. Banyak banget nih. Nah, itu kan menarik sekali toh. Iya. Tapi itu kalau jarinya bukan penari nih susah juga ya. Ya enggak. Luwes gitu. Pendeta-pendeta itu bisa. Pendeta Hindu, Buddha itu kan juga dia terbiasa buat mudra gitu. Iya. Yang kenapa kalau di Solo atau di Jogja atau Bali ya mungkin yang paling ikonik, tari-tarian bisa kita saksikan di mana-mana dan jadi keindahan dan jadi identitas, dan menjadikan penduduknya bahagia karena kesenian di mana-mana. Tapi kenapa tadi ya, padahal beragam sekali di seluruh daerah di Indonesia, tapi kenapa nggak bisa? Maksudnya kenapa kita hanya bisa menyebut Jogja atau Bali ketika bicara seni pertunjukan yang di mana-mana itu? Ya, kemungkinan Jogja Bali itu kan ada keraton. Jogja Solo ada keraton. Bali itu tari bagian dari ritual agama. Ya. Nah, dulu sebenarnya di Jawa tari itu kan kebanyakan bagian dari ritual. Tari kesuburan. Ada ritual kesuburan kan? Ada ritual wiwit. Bahkan kalau kita mau meneliti lebih lanjut, dolanan Nini Towong itu dulunya kan ritual kesuburan juga. Ya, jadi aku pernah baca itu dalam buku bahasa Belanda, memang adanya di Leiden ya. Nah, itu di situ ada dolanan-dolanan yang ditulis dalam bahasa Belanda, itu ada Nini Towong, ada Nidiwut, ada Nini Dok, ada Gobak Slodor, ada jamuran, macam-macam dolanan anak-anak zaman dulu. Ditulis oleh orang Belanda. Nah, semacam itu. Dan Nini Towong sendiri kalau kita mau belajar lebih dalam, itu bukan hanya yang medeni kemasukan roh mistisnya aja, enggak. Iya. Ada yang bermanfaat juga. Di Banyumas, Nini Towong itu daerah Banyumas disebut cowongan. Dan itu upacara memanggil hujan. Pernah dilakukan tahun berapa saya lupa, waktu kemarau panjang. Itu ngumpulin beberapa kesenian cowongan di daerah Banyumas sana, mungkin dari Cilacap, dari Sidareja, dari Purwokerto, Banyumas dan sebagainya, mementaskan itu kaitannya dengan ritual mengundang hujan, dan hujan benar. Lalu Nini Towong yang di Bantul misalnya, salah satu contoh, boneka kan, memang itu permainannya mistis karena dimasuki roh kan. Tapi waktu itu boneka itu ceritanya adalah untuk upacara kesuburan. Iya. Karena figurnya boneka itu cantik, lambang dari Dewi Sri. Iya. Nah, itu mistis, baik enggak itu kalau untuk kesuburan, untuk supaya panennya baik, supaya tanamannya enggak dimakan hama, itu kan tujuannya kebaikan, ya kan? Nah, kadang-kadang kita tuh tidak meneliti lebih dalam lagi, hanya dengeran omongan orang aja udah percaya, langsung disebarluaskan, digoreng, dibumboni, ya toh. Jadinya pendangkalan itu banyak dimakan, baru diare. Ora asam urat. Ora yang mengentut. Iya toh. Yang jadi rahasia awet mudanya itu apa? Dablek. Jamunya jamu dablek. Apa itu? Yang olahraganya apa sih yang? Nari. Oh ya, nari ya. Iya, nari sama jalan aja. Naik turun tangga. Ya itu memang jaga makanan lah. Kita harus mengenal makanan yang kita asup itu ya, harus yang tahu kelemahan kita kan juga tubuh kita sendiri. Sebenarnya kita tuh tubuh kita sering memberi alarm loh Mbak. Cuman kita sok tidak memperhatikan, bener nggak? Iya, betul. Sok dablek gitu kan. Misalnya, kalau kebanyakan makan telur asin, kolesterol kan naik. Tapi enak toh, lupa. Separuh telur kok enak. Tambah lagi tahu teng kolesterol naik, gulunya langsung cenut-cenut. Ya toh, nah itu
Kan sudah di warning. Iya kalau pengen ya. Nah sebenarnya yang paling susah itu adalah mengontrol. Kontrol ini habit atau apa ya istilahnya, mengontrol diri sendiri itu. Makanya sekarang itu kan zamannya di mana-mana orang pakai masker. Itu kan sebenarnya misi dari Tuhan itu kan kontrollah contongmu. Ya toh? Karena sumber masalahan kan di mulut. Orang sakit karena nggak bisa jaga mulut kan, apa-apa dipangan toh. Micin ya diemplok, soalnya enak. Aku juga enak ngalami juga. Asalnya kan gara-gara mangan lowo apa-apa itu. Lah ya itu, apapun asalnya yang penting kan dari mulut. Ya toh. Nah itu, kemudian orang sampai negara berperang juga karena pengaruh hasutan mulut. Orang bertengkar misalnya diadu domba ya mulut. Berarti kan dikatakan memang pepatah itu kalau lidah itu tajamnya melebihi pedang. Nah sekarang itu kan Tuhan itu weling, mulanya dikai virus Omikron apa. Itu ada lagunya loh yang Bi. lidah tidak bertulang. Gitu gimana? Ya mak aku mau nyanyiin. Memang lidah tak bertulang gitu kan. Nek semur lidah kok enak gitu kan. Aku kalah lucu. Yang pernah gagal nggak ketika menghadirkan misalnya Siva separuh, Parvati separuh gitu, terus Siva sama Parwatinya nggak mau nemplek dia yang itu. Pernah nggak ya? Sejauh ini tidak. Sejauh ini ya. Karena memang saya kalau mau membawakan itu saya pasti puasa dulu. Tujuan saya puasa. Jadi memang kadang-kadang orang tuh ya semua orang itu bebas berpendapat ya. Seperti misalnya begini. Saya kan sering tampil dengan komunikasi orang Hindu, dengan kolaborasi dengan pendeta Hindu, saya dekat dengan teman Hindu gitu. Itu mereka sudah mikir, oh Mas Didi itu pindah jadi Hindu ya. Jadi kan terlalu dangkal. Emang kalau aku dekat orang Buddhis, aku harus pindah jadi Buddha. Aku dekat dengan orang Islam, aku harus pindah jadi Islam. Kan enggak juga. Keyakinan itu kan sangat personal, gitu loh. Nah justru saya dekat dengan semuanya, itu wujud saya menjalin silaturahmi dan saya kepingin memahami. Ajaran-ajaran yang lain itu semuanya baik, nggak ono sing just kudu gini kudu gitu kan nggak ada. Itu kan manusianya yang macam-macam itu sebenarnya. Nah itu yang saya tak terima. Kalau keyakinan saya itu urusan saya pribadi dengan Tuhan saya, benar kan? Sampai sekarang saya puji Tuhan masih agama Kristen, nggak usah harus pindah Buddhis. Tapi saya selalu berkolaborasi dan saya nyaman, saya tampil di depan candi, di pura gitu. Kan boleh-boleh aja. Emang ada undang-undangnya. Nanti tahu terus dibuat undang-undangnya. Orang Kristen dilarang. Gara-gara viral ya. Gara-gara viral langsung dibuat undang-undangnya mendadak aja. Proyek. Ya tahu buat undang-undang kan banyak duitnya, yang dikorup maksudnya. Maaf ya kalau yang biasa korupsi kan pasti tersungging nanti. Iya dan bagi yang itu bukan sekedar yang mau pentas atau gerak tari, tapi kan itu sesuatu yang dihormati oleh pemilik kepercayaan dan penghayat kepercayaan itu ya. Ya justru saya menghargai dan menghormati mereka. Saya kalau menari India, saya sembahyang di kuilnya orang India. Saya sembahyang di puranya orang Hindu. Keyakinan saya sederhana sih. Tempat ibadah itu kan tempat suci. Entah itu masjid, entah itu gereja, entah itu kuil, entah itu kelenteng, itu kan tempat suci. Jadi keyakinan bodoh saya itu pasti menyimpan energi-energi yang baik. Nah, kemudian kenapa saya bisa masuk kemana-mana? Saya itu mengibaratkan saya ini orang asing. Gampangnya gini, Mbak orang dari Blora ke Jogja, tiba-tiba nggak kenal siapa-siapa, kamu masuk rumahnya orang. Tidak permisi kula nuwun, langsung ke belakang ke toilet, sambil makan. Gimana yang punya rumah? Bisa dikampleng toh? Ditundung. Nah, mending lah dibalang sandal. Aku tuh begitu Mbak. Saya membodohkan diri. Saya masuk ke puranya orang Hindu. Saya kan orang asing. Saya orang Kristen. Ya saya kula nuwun dong. Saya menghargai apapun yang ada di sana. Dan kita kan yakin toh bahwa makhluk hidup itu ada yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Benar nggak? Nah kalau kita menghormati semua karena yang tidak kelihatan pun ciptaan Tuhan toh katanya. Katanya lo ya. Karena kalau ada yang nggak percaya ya monggo. Kalau saya meyakini itu. Sehingga kalau saya kula nuwun paling tidak saya menghormati rumah orang lain. Entah itu rumah ibadah atau rumah apapun. Menghormati milik orang lain atau menghormati rumah tangganya orang lain. Ya otomatis
seruman-seruman selamat lah Mbak, bener nggak? Iya. Daripada yang kita nggak punya aturan, nyak-nyakan, sok pinter, sok apik dewe dan sebagainya, itu kan akan berbeda. Nah itu mungkin yang membuat kemudian saya bisa masuk kemana-mana, saya bisa belajar tari Bali karena saya harus meninggalkan ego saya sebagai orang Jawa. Saya belajar tari Sunda, saya meninggalkan rasa saya sebagai orang Jawa Tengah. Itu yang tidak gampang. Iya. Saya belajar tari Jepang, saya harus sembahyang di kuil, saya menghormati, saya belajar benar-benar sampai dalam gimana sih tradisi orang Jepang. Karena saya mau belajar kan saya konsepnya adalah satu, nasihat dari kakek itu, jadilah orang yang bodoh. Jadilah orang bodoh. Bodoh itu pura-pura bodoh. Iya, iya. Itu sebenarnya dalam sekali artinya. Biar bisa menyerap semuanya. Kalau kita mau menyerap sesuatu kan ibaratnya kita datang tuh membawa gelas kosong. Jadi yang terserap akan penuh tau ilmunya. Kalau kita datang sudah penuh dengan air gelasnya, ya nggak dapat apa-apa. Padahal kita bodoh, kita pura-pura bodoh, pura-pura ngosong, itu kan mendidik kita untuk rendah hati. Benar nggak? Betul. Ya kan? Waktu saya sudah umur sekian di Indonesia sudah dikenal katanya sebagai artis kan? Tahun 2018 saya ke Taiwan belajar sama seorang yang junior, mungkin cucu saya, tapi dia expert di opera Cina. Saya belajar, saya harus meninggalkan atribut saya supaya ilmu yang saya cari bisa masuk, ada tempat, ya toh. Kalau saya masih datang ke sana dengan saya Indonesian artist, who are you, kan begitu kan, ya nggak bisa masuk karena dalam hati kita sudah muncul arogansi, sudah muncul begitu arogansi kan merendahkan orang lain. Masa kita mau belajar sama orang yang direndahkan dari yang lebih rendah dari saya, kan begitu lalu. Ya toh. Nah itu salah satu konsepnya. Itu mungkin yang membuat seneng ketawa, seneng gila, seneng saru, itu membuat saya awet muda. Tapi ngaku deh, makan kembang nggak yang? Enggak kalau makan kembang. Itu Enggak lah. Kan katanya, oh enggak ya. Kalau di campuran teh iya, kembang melati tak campurkan teh. Oh iya, gitu. aku juga sekarang teh rosella. Nah, itu kembang sih. Oh iya makan kembang. Iya, karena aku sering makan teh rosella dan di rumah aku kan punya bunga telang toh. Kalau pagi aku pasti bunga telang, kasih air panas sama madu. Telang lagi tren banget sekarang ya. Betul, itu kan oksidannya tinggi ya. Berarti makan bunga dong kita. Sama dong tos. Eyang, beberapa tahun lalu Eyang pengen punya sebuah museum yang isinya adalah koleksi Didik Nini Towo. Banyak sekali ya koleksinya, termasuk kostum, topeng, dokumen literatur, segala macam. Dan itu di Temanggung cita-citanya. Sudah terwujud belum ya? Enggak, karena kemudian ada agak ribet lah kalau di Temanggung ya. Jadinya museum itu saya jadikan rumah koleksi, bukan museum sebenarnya. Memang tadinya mau kasih nama museum, tapi kan museum itu punya standarisasi secara internasional kan. Bahwa museum harus begini begitu. Nah sementara saya kan pemahaman tentang museum kan masih nol besar. Jadi aku begini lalu punya pikiran, koleksi-koleksi ini mau saya pamerkan, tujuannya bahwa kita untuk edukasi juga. Kan nggak semua orang tahu ikat kepala dari Lampung seperti apa, topi dari Sulawesi seperti apa, ya kan? Kalau yang sudah pernah keliling, pernah kesana kesini, oke, tapi kan nggak semua orang tahu itu. Nah, edukasi ini penting sekali. Lalu misalnya hiasan kepala tari Cirebon seperti apa, tari Bali seperti apa, dari banyak etnis. Itu kan sangat penting untuk edukasi, menurut saya generasi muda, terutama pelajar. Topeng itu yang modern, topengnya Marvel, topengnya tokoh-tokoh kartun, bahannya dari apa, seperti apa bentuknya, saya punya. Lalu topeng yang klasik itu ada dari Korea, dari India, dari Cina, dari Tibet, dari Indonesia sendiri. Bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa. Ini kan sebenarnya untuk bisa dinikmati secara umum, biar mereka punya wawasan. Ini loh kekayaan Indonesia. Bener nggak? Ada wayang golek, ada wayang potehi yang pengaruh dari Cina. Kalau ngomong gitu, datang deh ke rumah koleksi di ini, tahu? Bingung pasti. Berarti jadinya yang omah koleksi itu. Omah koleksi. Yang di Temanggung delay dulu lah ya. Delay ya. Siapa tahu. Kalau ada sponsor mau mendirikan silakan. Oke. Pemirsa channel Paras Indonesia, Eyang DNT mencari sponsor. Betul. Untuk omah koleksinya. Eyang terakhir,
Harapannya untuk Indonesia dari pandangan seorang Didik Ninitowo, seorang maestro tari, masa depan, kemudian harmoni, apa sih yang paling Eyang khawatirkan tentang Indonesia dan yang paling Eyang rindukan dan cita-citakan tentang Indonesia? Ya kalau saya itu dalam seni, khususnya dalam lingkup seni ya, seperti dulu itu kan fine-fine ya, bisa mengekspresikan seni dengan bebas, tidak terlalu banyak larangan aturan yang nggak mutu begitu kan. Itu bisa terjadi lagi. Kemudian kalau untuk Indonesia yang jelas ya kita itu kan keberagaman itu yang harus selalu ditanamkan kan. Tadi saya juga ngobrol di jalan kan, kita itu dari dulu sampai sekarang kok selalu yang digembar-gemborkan keberagaman, toleransi dari dulu kan. Berarti sampai sekarang ini kan masih banyak yang belum bisa toleran toh. Betul. Belum menyadari kalau kita itu beragam toh. Kan itu sedih banget. Udah merdeka sekian puluh tahun nih. Ya enggak? Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan Korea. Ya. Korea itu kan sukses dengan ini Sarangeo. Betul enggak? Nah, itu yang sering saya cermati. Saya kalau netizen atau siapa yang penggemar saya pengen foto sama yang di NT, ya nggak mau kalau begini, nggak jadi foto, harus ikut mudranya ya. Waduh, oke. Aku akan belajar. Ini atau ini. Kenapa? Ini tuh mbok kamu lihat di candi-candi peninggalan nenek moyang Indonesia, nenek moyang Nusantara, nenek moyang kita itu di Indonesia, pasti ada pose ini di candi. Kita nggak usah ngomong ini kan peninggalan Hindu, Belgedes, mau Hindu mau apa terserah. Ini kekayaan budaya ciri khas Indonesia, bener nggak? Jangan sok mengkait-kaitkan dengan yang macam-macam. Mau nyatanya itu candinya blegernya masih ada. Dan itu nenek moyang kita loh. Apa kita nggak menghargai itu? Kecuali kalau kita bukan melekah dari kalau kita melekah dari batu, tidak punya leluhur di sini, itu lain cerita. Nah, kenapa Indonesia tidak berusaha juga mempopulerkan ini supaya dikenali dunia? Kalau kita mempopulerkan ini, kita kan membantu negara lain, sayang. Bukan nggak boleh, silahkan. Lihat sikonnya. Tapi kalau kita bisa mempopulerkan ciri khas identitas bangsa sendiri, why not? Apa nggak bangga? Nah saya udah ngomong ini kemana-mana. Dan ternyata petinggi-petinggi pun menyadari itu juga membenarkan. Oh iya ya benar ya. Ayo sekarang mulai. Ya iyalah. Ya kan? Nah, kita mau belajar kenapa Korea bisa sukses dengan begini. Nah, itu yang dicari manajemennya. Indonesia bukannya nggak bisa, asal di manage yang bagus. Batik pun sekarang sudah dikenal sedunia kan. Wayang kulit sudah menjadi salah satu yang diakui UNESCO kan. Bagian-bagian yang diakui UNESCO kan sudah terlist itu. Ini lagi mungkin tempe ya yang lagi mau diperjuangkan lagi. Itu kan kekayaan budaya kita. Masa kita nggak bangga? Ya toh, ya sering yang orang gembar-gembor, wah harus melestarikan tempe gini-gini, tapi makan tempe nggak pernah. Sama dengan yang heboh, wayang kulit harus dilestarikan gini. Ya tapi nonton wayang kulit nggak pernah. Padahal tiketnya murah. Nah, mensapot dalangnya sudah pernah, ya kan? Nanggap udah tahu, ya kan? Kan seringnya kan gitu kalau kita itu. Kalau misalnya nanti kesnya di akun negara lain, baru teriak-teriak, waduh, pinter banget orang-orang ngomongnya, nulis yang daki-daki. Sementara dia nggak pernah memperhatikan seni-seni ini yang diklaim negara lain. Pernah mereka peduli sama reog? Waktu reog diakui negara lain, baru teriak-teriak. Padahal sehari-hari reog aja nggak tahu nonton nggak tahu apa meneh ngerti, ya kan? Nah ini salah satu PR ini. Kita belajarlah budaya Indonesia itu beragam. Belajar itu sejarahnya gimana, kemudian filosofinya apa. Jadi jangan hanya kulitnya aja. Kebanyakan maunya kan lihatnya cuma kulit. Banyak PR di Indonesia. Contoh lagi, buku Centini. Orang pasti mikirnya Centini adalah buku Kamasutranya Indonesia. Bilang gentak kupluk-kupluk, dumpang ting-ting, plok, tak tabuk, sisa. Saya punya buku Centini itu baca 12 jilid, ayo, nek kanti katam 12 jilid. Tak acungi jempol, wis. Saya punya buku Centini, di situ tuh bukan pornonya aja. Orang kan melihat pornografinya, jadi yang ngeres kan orang ini yang mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan. Buku Centini itu di dalamnya ada
menulis tentang masakan-masakan. Masakan dalam buku centini itu apa saja jenisnya ada. Ada tentang arsitek. Ada tentang obat-obatan dari herbal tumbuh-tumbuhan itu. Waktu episode yang Tambang Raras kawin dengan Among Rogo, itu 39 malam itu ada kan 39 dan 40-nya hujan itu Tambang Raras itu mendapatkan wejangan tentang apa itu agama Islam. Sampai akhirnya dia memeluk agama Islam. Apa kuwi porno? Memang di dalam sastranya itu dijelaskan dalam hal yang adegan porno itu sangat-sangat sangat jelas gitu. Kalau bisa bahasa tulisan Jawa loh, karena kalau di situ kan tulisannya Jawa, sudah diterjemahkan pakai bahasa Latinnya ya, tapi masih tembang Jawa. Dan itu sastra tinggi, sangat halus. Kadang-kadang saya mesti tanya sama guru-guru saya kan ini artinya apa gitu. Itu ada dalam buku centini, itu memuat banyak hal. Nah dulu kan pernah ada pejabat yang ngomong buku centini adalah buku porno. Walah gombal. Pejabat yang ngomong. Oh pernah itu. Memang pejabat itu ya. Ya nggak semuanya. Pejabat itu kan macam-macam juga. Ada yang bodoh banget. Kok pilihannya minglur? Tapi kan ada yang pinter dong. Kalau yang pinter malah nggak banyak ngomong. Terus yang banyak ngomong kadang-kadang yang bodoh. Katanya kan ilmu padi itu semakin pinter merunduk kan, bener nggak? Gitu. Nah aku ngomong terus berarti aku goblok banget. Sama dengan yang interview. Eyang. Iya. Terima kasih loh ya. Sama-sama aku yang minum tengah dulu. apa yang sini? Bedanya apa yang sini sama yang tengah ini? Ini ada juga yang begini boleh. Tengah juga boleh. Jadi saya kalau hari ini saya enaknya ini apa ini? Terserah pengennya yang mana. Yang seret yang mana. Terima kasih Eyang. Sama-sama. Sudah hadir di Polgov Talks. Hangat sekali, saya banyak belajar. Semoga Eyang sehat terus. Amin. Dan saya doakan cita-citanya buat yang Temanggung tadi terwujud Eyang. Amin. Dapat sponsor. Mudah-mudahan. Lewat perantara channel Pares Indonesia. Siap, amin. Sangat tenan toh. Ini toh. Terima kasih Sobat Polgov sudah menyimak obrolan kita sampai akhir. Jangan lupa untuk menyimak seri-seri Polgov Talks lainnya dengan memfollow akun media sosial @pares.id dan subscribe YouTube Pares Indonesia. Sampai jumpa.